Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. Gimana kabarnya teman-teman Oke Community Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke, sekarang saya hanya ingin meng-share suatu simple bagaimana kita mengkreasi atau membuat mental kelimpahan. Oke, karena harus kita akui, sebagian besar dari kita tidak mempunyai mental kelimpahan, oke? Tidak bisa mempunyai mental kekayaan, oke? Karena kita sudah dididik untuk menerima apa adanya. So, saya akan mencoba di sini meng-share, oke, 5 cara bagaimana kita bisa mengkreasi atau membuat mental kekayaan atau mental kelimpahan. Oke, yang pertama adalah kita oke, dari dulu kan wealth. Oke, wealth. That means like WEALTH. Oke, oke. Write down what you want. Kita harus mau menulis apa yang kita inginkan. Oke, kebanyakan orang tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Mereka itu jujur aja, tujuannya itu di hidup ini mereka itu mati. Apa-apa buat nanti di akhirat, mereka itu tidak tahu apa yang mereka inginkan. Jadi yang pertama, untuk mengkreasi atau membuat mental kekayaan, kita harus mau menulis apa yang kita inginkan. Oke. Yang kedua, kita harus mau envision our future. Kita harus mau envision. Envision itu maksudnya seperti kita itu bagaimana masa depan kita yang kita inginkan itu. Kita harus mau membuat, kita harus mau mengenvision, kita harus tahu bagaimana masa depan yang kita inginkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah affirm your desire. Oke, kita harus mau memastikan affirm your desire, keinginan kita itu harus kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Desire, keinginan kita itu harus dari dalam, harus kuat, harus firm, tidak boleh goyah. Oke. Yang keempat adalah listen to your inner voice. Oke, ingat di sini itu kadang banyak sekali suara-suara di sini itu, tapi yang harus kita dengarkan adalah inner voice. Oke, suara yang ada di dalam diri kita yang selama ini, aduh saya mau melakukan ini, aduh tapi saya takut, aduh saya ingin melakukan ini, aduh tapi nanti apa kata orang. Nah, itulah inner voice. Bukan seperti kebanyakan orang itu selalu menyangka inner voice itu adalah wanti-wanti atau jaga-jaga atau tanda-tanda. Bukan. Inner voice itu adalah keinginan kita. Kita harus mau mendengarkan keinginan kita itu apa. Oke, listen to your inner voice. Teman-teman misalnya mau melakukan sesuatu, tapi aduh apa ya nanti kata orang. Selama tidak merugikan, selama tidak menyakiti orang lain, lakukan. Itulah inner voice, keinginan kita yang kita pendam, itulah inner voice. Oke, bukan seperti wanti-wanti atau tanda-tanda, bukan seperti itu. Oke. Yang kelima adalah take action and transform. Oke, kita harus mau melakukan aksi, kita harus melakukan tindakan sehingga kita bisa berubah, transform. Oke, tanpa tindakan, tanpa melakukan sesuatu, kita tidak akan melihat perubahan. Jadi kalau kita mau meng-create atau menciptakan, melahirkan mental kekayaan, mental kelimpahan, kita harus mau take action. Berhenti cuma ngomong doang. Kayak kebanyakan orang cuma gini doang nih ya. Saya ingin maju, saya ingin berpenghasilan 1M, tapi di saat harus take action, di saat harus maksudnya harus misalnya mengeluarkan modal atau bekerja lebih keras sedikit atau merubah diri kita, memperbaiki diri kita, pada malas. Oke, sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita mau ada perubahan, kita mempunyai mental kaya, mental kelimpahan, kita harus take action so we can transform. Kita harus mengambil aksi, kita harus melakukan sesuatu, mengambil tindakan sehingga kita bisa berubah. Yang terakhir adalah hold the vision. Oke, visi teman-teman, menurut teman-teman, kehidupan yang teman-teman itu seperti apa, keinginan teman-teman itu seperti apa, kesuksesan teman-teman itu seperti apa, kekayaan yang teman-teman inginkan itu seperti apa. Hold that vision. Kita harus mau memegang teguh visi kita, peduli amat apa kata orang. Saya selalu bilang, selama kita tidak menyakiti, kita tidak menyakiti dan merugikan orang lain, bodoh amat apa kata orang. Mereka nggak bayar tagihan kita. Oke, jadi ini adalah buat saya ini
6 ya, 6 tips ya, 5 atau 6 tips buat kita supaya kita bisa meng-create atau menghasilkan, melahirkan, membuat mental kekayaan dan mental kelimpahan. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman sekarang bisa mulai mengaplikasikan. Karena gini, karena percuma teman-teman selalu menonton video saya bukan motivator loh, saya itu solution. Oke, saya selalu memberikan solusi kepada orang, bagaimana dia bisa merubah hidup, bagaimana dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bagaimana dia bisa kaya. Saya bukan motivator. Oke, karena ingat, kita itu tidak butuh motivasi, kita butuh nasi. Ngerti kan? Saya bukan motivator. Oke, jadi begitu aja. Itu cuma 6 tips singkat. Oke, ini cuma video pendek. Dan buat teman-teman yang kemarin itu beberapa orang ngejapri ke saya untuk mengadakan lagi undian, silakan yang masih mau berpartisipasi untuk berbagi berkah sembako berjamaah menjelang Hari Raya Idul Adha, silakan, semua informasinya akan ada di bawah video ini. Oke, jadi setelah nanti bulan Juli gitu kan, Idul Adha itu di bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli ya, menjelang Idul Adha kita undi lagi siapa yang akan mendapatkan bimbingan 1 bulan untuk pembongkaran mental block seperti Bapak Ali. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu salah satu dari teman-teman, dan teman-teman juga bisa mulai menciptakan atau membuat mental kekayaan. Ingat, oke, kita jangan pernah takut kekurangan. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam berbagi berkah sembako berjamaah, silakan, informasinya akan ada di bawah video ini. Oke, segitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace.